tauhid ini adalah agama Allah. Maka bersatulah dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan dekat kepada keadilan, ketakwaan dekat kepada perdamaian, ketakwaan dekat kepada kebahagiaan. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa sistem politik Islam dalam Al-Qur'an senantiasa akan mestinya meningkatkan perdamaian, bukan permusuhan. Allah katakan dalam surah Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lisali faznahu, dan jika mereka condong kepada perdamaian dan berkasih sayang, maka sungguh itu bersumber dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, kalau kita miris melihat para pemimpin bangsa negeri ini yang mereka tidak menjunjung tinggi perdamaian dan juga kebersamaan serta persatuan, maka jika ada pemimpin-pemimpin seperti ini yang tidak menjunjung tinggi perdamaian, tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama agama, sesama umat, maka sungguh inilah pemimpin yang dikatakan Nabi bahwa pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang nantinya akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa sistem politik atau siasat strategi Islam adalah menunaikan amanat dan meningkatkan hukum yang adil, menerapkan hukum secara adil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa tentang pemimpin yang harus adil kepada rakyatnya. Karena keadilan itu dekat kepada ketakwaan. Ketakwaan itu dekat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl." Sesungguhnya Allah menyuruhmu, wahai manusia, wahai para pemimpin, untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan jika kamu telah menetapkan hukum, maka tetapkanlah hukum itu secara adil, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita miris dan sedih jika kita melihat kondisi bangsa hari ini, kondisi generasi pemuda kita hari ini. Itu adalah cermin daripada pemimpin bangsa kita hari ini. Jika pemimpinnya bagus, jika pemimpinnya baik, maka rakyat bangsa dan warganya pun akan menjadi baik dan bagus. Begitu juga kata Nabi, jika warganya, rakyatnya tidak bagus, tidak baik, berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka Allah akan menghadirkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang berkhianat, pemimpin yang durhaka kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Hari ini kita mengalami itu, hadirin. Mungkin barangkali, mengapa kita merasakan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil? Mungkin barangkali kita tidak adil dengan Allah. Kita tidak setia kepada Allah. Kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, yang keempat, apa sistem siasat strategi politik dalam Islam dan dalam Al-Qur'an? Kata Allah Subhanahu wa taala, umat muslim haruslah sadar betapa pentingnya dan bersandarnya antara Islam dan politik. Islam dan politik, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipisahkan. Bahkan politik itulah yang menyatukan umat Islam. Umat Islam itulah yang akan membuat politik itu menjadi bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian bercerai-berai. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah mengatakan bahwa surat Ali Imran ini 103, seakan-akan beliau mengatakan bahwa inilah sebenarnya siasah politik Islam, berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu memilih pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada makhluk, apalagi kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, jika seorang muslim tidak terlibat dengan politik, tidak mau memilih, atau dengan kata lain golput, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah memberikan amanah dia untuk memilih, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Rasulullah. Bukankah Rasulullah adalah seorang pemimpin, memiliki politik yang strategis? Bukankah Rasulullah menjadikan masjid-masjid sebagai tempat strategis membangun
kehidupan bangsa, membangun kecerdasan, membangun politik, membangun strategi perang, maka ma'asyiral muslimin, justru seorang muslim haruslah cerdas dalam memilih ketika Allah berikan amanah untuk memilih. Jika seorang muslim tidak memilih, maka para bajingan, para koruptor, penzina mereka akan memilih. Mereka yang akan duduk di parlemen, maka Islam akan dibolak-balikkan, Islam akan diobok-obok, Islam akan diadu domba, Islam akan diprovokasi. Hari ini kita sudah merasakan hadirin bahwa yang duduk di parlemen adalah orang-orang bajingan, orang-orang perampok, orang-orang penzina, orang-orang yang mabuk, orang-orang preman. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang muslim, orang-orang yang hanya takut kepada Allah, maka bergeraklah, berjihadlah dengan suara kita, bergeraklah, berjihadlah dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dengan pilihan kita. Syekh Yusuf Al-Qaradawi memberikan pesan kepada kita hadirin. Jika datang 3 pilihan kepada engkau, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama Mesir. Jika datang 3 pilihan kepada engkau, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang 1 baik, yang 2 baik, yang 3 baik, maka pilihlah yang paling banyak kebaikannya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menambahkan, jika nomor 1 buruk, nomor 2 buruk, nomor 3 buruk, maka pilihlah yang paling sedikit keburukannya. Yang ketiga, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama Mesir, jika yang pertama, yang kedua, yang ketiga semuanya baik, yang pertama, yang kedua, yang ketiga semuanya buruk, maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, pilihlah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia, maka pilihlah itu. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tugas kita sebagai seorang rakyat, tugas kita sebagai seorang warga negara kesatuan Republik Indonesia, menasehati pemimpin-pemimpin yang menyimpang dari aturan Allah. Hadirin, bala bencana musibah terjadi, tsunami, gempa bumi terjadi, bukan karena salah kita, tapi karena kita melihat pemimpin-pemimpin yang berkhianat kepada Allah. Maka apa kata Allah? Fahaqqa 'alaihil qaul fadammarnaha tadmira. Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taat kepada kami, kata Allah. Siapa orang yang hidup mewah di negeri kita? Kalau bukan presiden, gubernur, wali kota yang dulu mereka bersumpah di atas Al-Qur'an dan Al-Hadis, mereka akan patuh dan taat kepada Allah, patuh taat kepada Islam. Ternyata mereka berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Fahaqqa 'alaihil qaul. Berlakulah hukuman kami. Kami datangkan banjir, kami datangkan tsunami, kami datangkan gempa, kami datangkan corona. Corona yang kemarin hadirin itu sebab karena pemimpin kita berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada kita, hamba-hamba Allah. Allah kirimkan bencana, Allah kirimkan penyakit karena pemimpin kita berkhianat kepada Allah dan kepada kita, hamba-hamba Allah. Maka kita sebagai seorang warga negara kesatuan Republik Indonesia penting dan wajib memberikan nasihat, memberikan pesan yang terbaik kepada pemimpin-pemimpin yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai nasihat. Dan Rasulullah mengajarkan, jika engkau melihat pemimpin yang menyimpang dari agama Allah, menyimpang dari aturan dan perintah Allah, maka doakan dia. Rasulullah punya doa terkhusus untuk para pemimpin-pemimpin yang zalim dan pemimpin yang menyimpang. Rasulullah mengatakan, ya Allah, jadikan dia pemimpin yang takut kepada engkau dan pemimpin yang adil kepada rakyatnya. Ma'asyiral muslimin, jika kita tidak berperan dalam strategi dan siasat politik Islam ini, maka siap-siaplah para penzina, para pemabuk, para perampok uang negara ini akan duduk di parlemen, akan duduk jadi gubernur, akan duduk jadi wali kota. Maka Islam akan hancur, binasa, karena yang memimpin negeri ini adalah para preman, para perampok, para penzina, para pemabuk, bukan orang baik, bukan orang soleh. Apa kata Nabi? Man ainal haq fahuwa syaitan akhras. Siapa yang diam melihat agamanya diinjak-injak, siapa yang diam melihat agama Islam itu diadu domba dan diprovokasi, tapi dia punya pilihan, dia dikasih amanah oleh Allah untuk memilih pemimpin yang baik dan soleh, dia tidak pergunakan, maka dia lebih buruk daripada setan iblis yang bisu. Man ainal haq fahuwa syaitan akhras. Dia lebih buruk daripada setan dan iblis yang bisu. Mudah-mudahan Allah hadirin memberikan kita pemimpin yang adil, pemimpin yang cinta kepada Islam,
pemimpin yang senantiasa menjunjung tinggi perdamaian, kasih sayang, tentunya cinta kepada seluruh agama, mampu menata dan mengelola negara ini menjadi negara baldatun thayyibatul wa ghafurur rahim, negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang Allah berikan keberkahan dari langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memotivasi dan memberikan kita semangat bahwa setiap kita punya amanat dari Allah Subhanahu wa taala, amanat untuk memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang benar-benar takut kepada Allah, pemimpin yang benar-benar cinta kepada Islam dan cinta kepada negeri ini. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ya minal ayatil wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza li wa lakum wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Wa qala Rasul man ainal haq fahuwa syaitan akhras. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa qarabatihi wa ahli ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna ya Allah ikhwanil mujahidin fi Palestin. Berikan ya Allah, berikan kesabaran terbaik untuk saudara-saudari kami di Palestina. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami yang di Indonesia ini belum mampu membantu mereka ya Allah. Padahal ya Allah nabimu Isra Mi'raj di sana ya Allah. Padahal Nabi Isa ya Allah besar di sana ya Allah, kecil di sana. Padahal Nabi kami Muhammad ya Allah menjadi imam para nabi di Masjidil Aqsa. Maafkan kami ya Allah, belum mampu membantu saudara-saudara kami di Palestina. Kami hanya mampu menonton mereka ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, sampaikan doa kami untuk saudara-saudara kami di Palestina. Allahumma ansurna ya Allah ikhwanil mujahidin fi Palestin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi ya Allah ayah dan ibu kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, berapa banyak ya Allah darah mengalir dalam tubuh ini, darah ibu kami, air susu ibu kami mengalir dalam tubuh ini ya Allah. Ganti ya Allah air susu ibu kami ya Allah dengan surgamu ya Allah. Ya Allah, berapa banyak keringat yang menetes dari tubuh ayah kami ketika bekerja untuk pendidikan dan sekolah kami. Ya Allah ya Rabb, ganti keringat ayah kami ya Allah ketika bekerja saat dia masih hidup ya Allah. Ganti keringat itu dengan surgamu ya Allah. Kami rindu ya Allah, kami sayang kepada ayah dan ibu kami. Kami rindu dengan ayah dan ibu kami. Pertemukan ya Allah, pertemukan ya Allah, pertemukan ya Allah kami dengan ayah dan ibu kami di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah, bersama nabimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi la'illakum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yadhkurukum wa yu'ti min fa'alikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.